Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد حضرة الأفاضل. Para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kita pertahankan dengan istiqomah dan juga menjadikan satu sebab menjadi penolong kita nanti di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab doa utawi iki kapan ndonga inda tahnik tifli ing dalem nalikane nyedhaki bocah. Terus kajian kita pagi ini adalah tentang pentingnya doa dan juga mentahnik atau nyedhaki bayi yang dilahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Nyedhaki niku yo napa sing nyedhaki itu adalah sebuah tindakan seseorang yang berpengaruh, seseorang yang alim, seseorang yang memiliki banyak ilmu. Kemudian orang tersebut memasukkan jempol tangan kanannya dimasukkan ke dalam cetak mulut, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulut seorang bayi, dan ini adalah didahului dengan mengunyah buah korma. Atas nyedhaki bayi niku kula kanjeng sedaya mungkin sebagai orang yang berilmu atau sebagai kiai atau orang-orang yang memiliki potensi keilmuan yang tinggi, lalu mengunyah korma dikunyah, lalu jempol kanan tangan ini kita masukkan ke dalam cetak paling atas, cetak mulut paling atas, kemudian korma itu disertai dengan korma dimasukkan ke dalam mulut bayi. Apakah tradisi semacam ini itu sudah ada sejak zaman Nabi? Dan apakah tujuan perbuatan ini sehingga sampai pada kita mampu mengetahui dan juga mengenal adanya tahnik tifli atau tahnik nyedhaki terhadap bayi. Diriwayatkan dari di dalam kitab Sahih, diriwayatkan dengan menggunakan sanad yang sahih dalam kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta dan sawani sapa Kanjeng Nabi bisibiani kelawan bocah cilik. Fayadu mongkon donga sapa Kanjeng Nabi lahum maring as-sibyan wa yuhanniku lan mentahnik lan nyedhaki sapa Kanjeng Nabi hum ing sibyan. Wa fi riwayatin fayadu mongkon donga sapa Nabi lahum marang sibyan bil barokati kelawan oleh barokah saking Gusti Allah. Para bapak ibu rahimakumullah,
ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tertulis dalam kitab Sunan Abi Dawud dan terkategorikan sebagai hadis sahih, bahwasanya Rasulullah ini Rasulullah selalu didatangkan beberapa anak-anak kecil, di mana Rasulullah dimintai doa dan juga dimintai tahnik. Di dalam riwayatan yang lain, Kanjeng Nabi lalu berdoa ditujukan kepada anak-anak tersebut, dan doa yang dipanjatkan adalah doa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi akhlak niku ngeten. Niki Kanjeng Nabi dirawuhi seorang tamu, kemudian tamu tersebut dalam keadaan masih bayi, dibawa oleh ayahnya atau ibunya atau orang tuanya. Lalu Kanjeng Nabi mengunyah buah kurma. Setelah itu astol kanan jempol Kanjeng Nabi menyentuh kurma yang beliau kunyah, lalu juga menyentuhkan terhadap cedak mulut yang paling atas. Kemudian kurma itu didulangi atau dikasihkan kepada bayi tersebut. Ini ternyata sering sekali terjadi, dialami oleh Kanjeng Nabi atas permintaan beberapa sahabat. Kenapa saya berani bilang ini sering? Karena dalam ilmu gramatika Arab, hadis itu kalau dimulai dengan redaksi kalimat kana, maka ini menunjukkan makna al-istimrar, terus menerus, selalu, sering-sering. Ini adalah makna kana. Nah, ini periwayatan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sering Kanjeng Nabi didatangi oleh tamu-tamunya dengan membawa anak kecil, dan Kanjeng Nabi dimintai doa. Lalu Kanjeng Nabi ini mentahmid anak tersebut dengan buah kurma yang dimasukkan ke dalam mulut Kanjeng Nabi. Seusai dikunyah, lalu ditempelkan pada cetak Kanjeng Nabi, diberikan kepada anak bayi tersebut. Napa mboten kelonten tak bayi niki dikunyah, Pak. Kurma ini sampun dikunyah, sampun dimakan, dikunyah secara lembut berkali-kali dikunyah. Ketika sudah lembut, lalu diambil, ditempelkan kepada cedak Nabi, lalu diberikan kepada bayi tersebut. Otomatis bahasa Jawa wong Jawa niku dimamah, dikunyah lembut, lalu dikasihkan bayi-bayi ini aman. Lho napa kok dengan cedak ini, Pak? Cedak tersebut, setiap orang cedak tersebut ini memiliki keberkahan yang hebat. Apalagi cedak mulut orang-orang yang paling hebat, orang-orang alim, orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang ampuh, Pak. Idune iki mandi. Bahkan kula seberapa piyambak, tradisi keturunan warga Sidoresmo Surabaya terkenal ampuh, Pak. Saking ampuhnya ana wong kebacok, terkena luka, apakah akibat kena sayat senjata tajam atau terkena pisau yang sangat-sangat tajam, atau habis kecelakaan, mereka cukup memasukkan jempol tangan kanannya, dimasukkan ke cedak, lalu ditutupkan, dikenakan pada luka sayat tersebut. Akhirnya luka ini nutup, darah ini berhenti. Nah, ini pertanyaannya, ada apa dengan cedak atau
dinding mulut paling atas yang ada dalam diri seseorang. Ini tiada cekak. Loh ini kalau kita kaji secara mendalam Pak Bu, orang alim, orang hebat, orang yang ahli wirid, orang yang ahli istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ludahnya idune niki ampuh Pak. Karena apa? Setiap saat beliau wiridan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, terus nggak pernah lepas dari kalimat-kalimat yang menyebutkan keesaan Allah, yang menyebutkan kalimat-kalimat tauhid, yang menyebutkan kalimat-kalimat mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mengandung sebuah kekuatan, energi positif, kekuatan hebat yang kemudian ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ini menjadi sebuah tambahan-tambahan kekuatan positif yang dimiliki anak yang diberi tersebut. Makanya itu nih para kiai sehebat itu ampuh. Santri itu sudah terbiasa. Kiai ngaji kitab kuning atau kiai ceramah, air minumnya ini tidak habis. Kiai selesai pindah tempat, santri rebutan air minum tersebut untuk diminum. Ternyata apa tujuannya? Tabarukan, mencari berkah dari para kiai-kiai tersebut. Dan ternyata zaman Kanjeng Nabi juga sama. Banyak sahabat ini ingin keberkahan dari Kanjeng Nabi. Mereka mentahnikkan putra-putrinya yang baru lahir agar apa? Meniru kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ternyata satu kebiasaan. Periwayatan yang lain kan Nabi mendoakan. Jadi yang pertama tentang tahnik, yang kedua berdoa pada anak bayi tersebut. Doa apa? Bil barokati, akan mendapatkan keberkahan. Doa itu penting. Doa ini adalah sebuah cara khusus, strategi khusus yang dilakukan orang tertentu untuk menjadikan seorang anak itu menjadi orang-orang yang mulia. Jenengan kok kepingin gak ada yugo sing hebat, perbanyak berdoa. Jenengan kok kepingin punya anak yang memiliki derajat yang mulia, banyak berdoa. Kalau diceritani kalian Romo almarhum almarfurlah Kiai Haji Abdurrahim Surabaya. Niku kakak ipar kula niku cerita. Putra dari Abdurrahim niku jumlahnya 9 Pak. Ngeten niku Abdurrahim setiap malam selesai sholat tahajud, yang dihampiri adalah satu-satunya anak nomor 9 Yai Sultan niki. Setelah Yai Abdurrahim tahajud, langsung situ Husnul Abdurrahim ini dihampiri, lalu diidoni bun-bunane cucu. Loh, niki tiap malam tiap tahajud aku kayak mati. Lah, jenenge anak nih Pak, masuk cilik. Sak bendina kok diidoni ambek wong tuane mantun salat tahajud. Akhirnya dia merasa, aku diidoni ambek apa rek? Katene menolak yang gak wani, sing ngidoni niku kiai gede, kiai alim. Akhirnya diterima ben iso niku mambu itu-itune wong tuwa niki. Ternyata walhasil Pak, yang kurang ceritakan, anak yang saya ceritakan ini semakin besar, punya potensi yang hebat, berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Mulai tingkat SD, arek segep belajar qiraah. Di Surabaya di Masjid Takmiliyah niku sering ikut qiraat sampai mendapatkan kejuaraan. Suaranya enak dan punya potensi. Sampai qiraat sampai gede mewakili Jombang ini nggak pernah. Suaranya enak, kemudian dia merasa mulai dari kecil nek ngomong nek matur niku kok dirungokno wong. Akhirnya beliau juga qiraat, beliau juga ceramah.
Lama-kelamaan jadi mubalik terkenal yang ahli dalam bidang Al-Quran, qori dan juga mubalik sampai menasional bahkan internasional. Cuma beliau ini diberikan Allah usia 40 tahun, 41 tahun sehingga meninggal yang usia 41 tahun. Karir keemasannya niki setelah menikah sak mandori gak ada yugo. Yang pertama niki beliau karirnya menjadi karir yang sangat bagus dan barokah. Ini berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Ini menandakan ternyata tiap pagi menjelang subuh ludah orang tua pasca sholat tahajud sama nonton tahajud itu ditidok tenggone anak niku ternyata ampuh. Makanya Bapak jenengan yang ahli tahajud jangan lupa keberkahan itu berikan kepada anak-anak atau cucu yang tercinta panjenengan. Yakin ini memberikan dampak dan juga energi positif sebagaimana yang saya ceritakan. Loh, apakah Kanjeng Nabi juga sama? Sama Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi, ludah Kanjeng Nabi ini sangat hebat. Makanya terjalui para sahabat agar anak-anak atau cucu yang mereka inginkan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW, serta didoakan berkah Allahumma barik lahu. Orang-orang yang didoakan oleh Kanjeng Nabi pasti menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian juga diceritakan di dalam periwayatan yang lain Imam Bukhari Muslim an Asma binti Abi Bakar. Asma ini seorang wanita putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Asma ini menceritakan, hamal tu wis hamil sapa ingsun bi Abdillah bin Zubair, hamil anak seorang anak yang bernama Abdullah bin Zubair di Makkah ing dalam Makkah. Fa ataitu mongko teka sapa ingsun al-Madinah ing Madinah. Farazaltu mongko liwat sapa ingsun Kuba ing Masjid Kuba. Mudun sapa ingsun liwati mudun sapa ingsun Kuba ing Masjid Kuba. Fawalatu mongko babaran sapa ingsun Asma bi Kuba ing dalam Masjid Kuba. Summa ataitu kemudian teka sapa ingsun bi kelawan Abdullah bin Zubair sing cik bayi an-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaddoa mongko nyelehaken sapa Kanjeng Nabi ing Abdullah bin Zubair fi hajrihi ing dalem pangkuane Kanjeng Nabi. Sumata kemudian ndonga sapa Nabi bitamrodin kelawan kurma famadho mongko mamah sapa Nabi ing kurma. Summa afila kemudian itu sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem tutuke Abdullah bin Zubair. Fakana mongko ana apa kejadian apa iku awwal syai'in kawitan-kawitane mlebu kawitan-kawitane sesuatu dakhala kang mlebu apa syai' jaufahu ing mulute Abdullah bin Zubair. Iku rikun rupa itu riku Rasulullah itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa hannaka kemudian nyedaki sapa Nabi ing Abdullah bin Zubair bitamrati kelawan kurma. Summata kemudian donga sapa Nabi lahu maring Abdullah bin Zubair wa baraka lan nyunaken barokah sapa Nabi alaihi ing atase Abdullah bin Zubair. Loh, ini dalam riwayat yang lain Asma bin Abi Bakar ini beliau hidup di kota Mekah. Lalu kemudian beliau itu dalam keadaan hamil, beliau melakukan perjalanan jauh dari Mekah menuju ke Madinah, ingin bertemu Kanjeng Nabi.
Tujuannya ingin dapat keberkahan dari Kanjeng Nabi. Bayangkan Pak, orang hamil tua perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah naik kendaraan bis mawon itu 7-8 jam dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Kendaraan bis niku 7-8 jam. Nah niki zaman biyen numpak unta, numpak kuda. Bayangkan pinten jam, berapa hari dari Mekah ke Madinah ini. Perjalanan yang ditempuh, belum butuh istirahat. Ini melewati beberapa hutan tandus, hutan pegunungan di Mekah, antara kota Mekah dan Madinah. Lu Asma ini bersikuku kepingin pinanggih Kanjeng Nabi. Lalu kemudian belum sampai ketemu Kanjeng Nabi, beliau ini turun di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Lalu di situ beliau Asma binti Abi Bakar ini melahirkan seorang anak laki-laki, diberikan nama Abdullah bin Zubair. Kenapa Abdullah bin Zubair? Zubair itu adalah suami dari Asma. Nah kemudian setelah melahirkan langsung sebelum mulut Abdullah bin Zubair kemasukan air susu, sebelum kemasukan makanan-makanan dan minuman yang lain, langsung digendong menemui Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi memangkunya atau menggendongnya ditaruh di pangkuan beliau. Kanjeng Nabi mamah kurma, kemudian dilembutkan dan dimasukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair dalam keadaan masih bayi, diabang dorong. Nah ternyata periwayatan ini menceritakan bahwasanya belum ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut Abdullah bin Zubair dalam keadaan masih bayi kecuali kurma dan ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kurma yang dimamah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak berbahaya? Tidak Pak. Kalau kita teliti, kurma itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, mengandung beberapa vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin semua, bahkan dia mengandung kekuatan yang hebat. Buah yang paling tahan lama, buah yang paling memberikan kontribusi manfaat kepada konsumennya, ini adalah buah kurma. Makanya jenengan ketika puasa, anjuran dari Kanjeng Nabi pertama kali yang dimasukkan ke dalam mulut kita, anjurannya adalah kurma yang berjumlah ganjil. Kurma ini ternyata membuat stamina, menyebabkan kekuatan, dan tidak membahayakan bagi lambung, justru menjadi obat bagi sakit lambung. Ini pertama kali ini kurma yang dimasukkan jumlah ganjil. Kadang niku enten tiang-tiang niku sing sakit lambung, bukan gara-gara poso, tapi gara-gara telat makmumnya ras-arasan. Utawa dek niku niate diet dengan menggunakan produk. Dados ngapunten matur mboten kok memojokkan salah satu produk. Wong niku nek diet mboten makan nasi, tapi mengkonsumsi satu produk yang mengandung bahan kimia, ini berbahaya Pak. Nek jenengan niate diet kentang, telo, ngeten niku, makme ditaker mboten kata-kata, tapi ini dianjurkan bagi yang tidak bekerja keras. Oleh wong sing angkat-angkat kayu, wong sing macul, wong sing dadi tukang sing abot-abot kok diet makme telo lho ngeblak nilaku. Lah niki dianjurkan bagi orang yang pekerja ringan. Nek diet menggunakan kurma ini bagus. Makan nggak terlalu banyak nasi tapi 3 kurma sing akeh, ini sangat-sangat bagus dan memiliki kekuatan yang hebat, tidak membahayakan bagi lambung. Wong sing kena lambung sering mengkonsumsi kurma niki alhamdulillah tambah waras penyakite, tombo teko, lumo, napa loro lumo. Loh ini khasiat kurma, diteliti oleh para ilmuwan, ini mengandung beberapa
dilarang Mbak. Dan ini kurma ini satu buah yang tidak pernah mendapatkan tambahan-tambahan bahan kimia atau bahan-bahan pengawet sampai pirang-pirang bulan ini lo kuat mboten mampu Pak. Padahal mboten enten pengawete. Coba buah liyane ya bosok Pak. Kurma niki aman. Cuma Gusti Allah memberikan keistimewaan kurma ini lebih mudah tumbuh di daerah-daerah yang panas. Mekah, Madinah niki kadung panas-panas, sangat mateng Pak. Lah kurma ten Indonesia iso tapi gak iso mateng. Dengan nanti terbalik Pasuruan, tuku daerah pundi niku niki lho Pasuruan niki munggah arah niku Taman Safari niku bangkit belok ini daerah mriku enten kebun kurma jumlah 600 pohon. Kula nanti mriku kembel-kembel warnane kuning abang. Mantul niku wis tauwek kaya mateng-mateng. Ternyata menurut keterangan para penjaga kebun ini ternyata mboten saged mateng, mboten saged kering. Kenapa begitu? Karena cuaca di Indonesia ini tropis, tidak bisa mendukung sehingga tidak mampu, tidak sampai mematangkan buah kurma. Mboten saged mateng, akhirnya kemeriak sepet gak karu-karuan dan terlalu. Lah, kurma ini dibudidayakan di Amerika. Ternyata kurma ini barokai mengandung unsur bisnis yang tinggi. Amerika ini mungkin nanti malah sing dibudidaya Amerika ini kau pada gede kurma sing kau pada gede kualitasnya. Dengan itu Amerika nggak pinter. Niki sak kilo ini dijual itu kurang lebih 300 sampai 400 ribu kurma Amerika ini. Kurma Amerika, ngomong pinter, jika ditiru kurma ini, setiap biji kurma ini sebelum dipasarkan ke luar negeri, niki disuntik, dimatikan bijinya. Bijinya dimatikan karena apa? Jika ditandur teneliani Amerika, Amerika pinter, mulai kagak ditiru, kagak diplagiasi. Akhirnya buah-buah kurma sumber kualitas dari Amerika ini boten saged ditanam di Indonesia. Ditandur karena ra iso urip. Soalnya biji wis disuntik dimatikan, pinter. Kayak contohnya edamame barang ngeten niku waktu dijual itu dalam keadaan sudah digodhog delik kawat gede sehingga delik edamame niki nek ditandur gak iso urip, kuwatir diplagiasi ambek wong-wong. Lha niki Pak, kurma itu memiliki nilai bisnis yang luar biasa. Dan awalnya hanya tumbuh di tanah-tanah yang dipilih oleh Allah, yakni tanah Mekah dan juga Madinah. Karena apa? Di situ muncul peradaban Islam. Nah, kurma ini sebagai bentuk bukti dalil Islamisasi zaman Rasulullah sampai sekarang. Makanya anak pohon kurma ini menandakan Islam itu kuat. Karena kurma ini adalah satu pohon yang dijadikan pembatas ketika Kanjeng Nabi membangun Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti sampai dipun ceritakan lahiris Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam alaihissalam itu di bawah kurma, di bawah pohon kurma. Kok saged ngoten nggih teng Quran dipun ceritakan Siti Maryam itu melahirkan putranya bernama Isa itu di bawah kurma. Sampai Siti Maryam itu betul nggak ada kekuatan, ada perintah dari Allah di dalam Al-Quran, wa huzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqqit 'alaiki rutaban janiyah. Di saat itu Siti Maryam tidak memiliki kekuatan, ada perintah wa huzi ilaiki bijid'in nahlati, roken pohon kurma itu roken obat-obat cik mudun buah, lalu makanlah untuk memberikan tambah kekuatan. Akhirnya kurma itu mandap buah, lalu dimakan. Siti Maryam akhirnya memiliki kekuatan mampu melahirkan Nabi Isa dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manggane waktu dengan wong nek kate babaran, seorang ibu-ibu disuruh
mengkonsumsi makanan, buah-buahan sing mengandung kekuatan, kadang minuman, contohnya minuman Pokari cek bertenaga. Lho berarti zaman Nabi Isa tenggene negeri Palestina niki sampun enten kurma ya. Lahirnya Nabi Isa dipastikan berada di bawah pohon kurma, tidak di bawah pohon cemara. Niki Quran sampeyan matur. Quran itu kisah-kisah sejarah yang terjadi zaman para nabi dan rasul terdahulu lalu diabadikan di dalam Al-Quran. Apakah ini tercatat dalam kitab Injil? Kalau yakin kalau Injil yang asli itu tercatat peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, intinya kajian kita pagi hari ini adalah ketika kita memiliki bayi, apakah itu anak, keponakan atau cucu, sangat dianjurkan kita mohonkan doa kepada orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang ahli ibadah, dengan cara berdoa dan juga mentahnik, mengunyah buah kurma lalu ditempelkan pada cetak orang alim tersebut, lalu kemudian didulangi, diberikan kepada bayi agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa nurun kepada orang yang alim tersebut. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, barik lana fima a'taitana, barik lana fima razaqtana, barik lana fima a'taitana, barik lana fima faddaltana, sallimhu min afatid din wad dunya wa adzabil akhirah, warzuqna auladan abrar, warzuqna auladan salihin, warzuqna auladan nafi'ina najihina alimina abidina muhibbina ilaika ya Allah wa muhibbina ila rasulika innaka ala kulli syai'in qadir. Ij'al wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salatil jamaah wa salatil layl wa salatil duha wa ahli birril walidain wa ahli al-Qur'an wa 'allama innaka ala ma tasha'u qadir. Warzuqna wa iyyahum uluman nafi'an, warzuqna wa iyyahum darajatan 'aliyatan mubarakatan, warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah lil hajj wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.